Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengutarakan keinginannya agar para sineas membuat versi baru film G30 SPKI untuk generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, panjangan mana tuh kumis sama jenggot? Sunahnya jenggot, Bu Alfian. Bu Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga Bung Alfian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Bu Alfian, kita kan mendekati 2024 ini, semakin perlu pintar sebagai masyarakat atau lebih jeli melihat calon pasangan yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti, Bung Alfian. Nah, kok saya punya pikiran, Bung Alfian. Menurut Bung Alfian nih, kebetulan kan kita lagi di bulan September juga. Mungkin Bung Alfian punya tambahan kriteria nggak untuk calon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024 yang akan kita pilih nanti, Bung Alfian? Silakan. Pastinya yang pertama kita akan menginginkan pasangan calon yang merupakan perwakilan anak bangsa Indonesia. Wah. Ya, Indonesia. Orang berkewargaan negara Indonesia, berjiwa Indonesia, KTP Indonesia, dan tidak ada diaspora darah yang membuat mereka merasa bagian dari bangsa lain, itu Indonesia. Yang kedua, tentu kita ingin pasangan itu Muslim-Muslim. Jadi Bung kameramen harus paham bahwa ini harga mati. Muslim-Muslim ini harga mati. Yang lainnya tentu dia tidak punya resistensi secara hukum. Nah, satu hal lagi Bung kameramen, pasangan calon yang ditambahkan oleh Bung Alfian adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mengembalikan pemutaran film G30 SPKI di seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia. Mantap. Nobarnya bukan hanya sekedar di masjid atau di aula atau panitia yang sifatnya, tapi ini menjadi keputusan presiden. Betul. Akan menjadi instruksi dan menjadi perintah yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 dan dasar-dasar hukum yang masih ada. Iya, Bung Alfian, berarti wah cakep tuh Bung Alfian, karena kan kalau kita sama tahu hari ini di rezim Jokowi pertama bisa dibilang seolah dilarang ya Bung Alfian. Walaupun mungkin nggak terucap lah ya, mereka juga mungkin nggak enak juga kalau bilang dilarang, tapi yang pastinya itu tidak ada ajakan resmi dari negara, itu Bung Alfian yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mungkin juga pejabat-pejabat banyak yang takut Bung Alfian untuk terakhir, kalau mungkin yang maksudnya yang baru-baru di era Jokowi ya Pak Gatot aja Bung Alfian. Setelahnya kita tidak melihat lagi nobar film G30 SPKI. Nah Bung Alfian, tapi kan ada beberapa orang yang berpikiran atau nyinyir Bung Alfian dengan kalimat, pembahasan G30 SPKI pasti hanya bahasan tahunan ketika di bulan September. Nah itu yang pertama Bung Alfian. Nah yang kedua, saya sebagai orang yang senang gitu Bung Alfian nonton film G30 SPKI, karena kan pengetahuan kepada kita bahwa banyak loh sejarah yang hari ini tidak diketahui oleh anak muda kita. Tapi Bung Alfian, film itu kan panjang Bung Alfian. Mungkin apa semangat yang dibangun tentang nobar tersebut Bung Alfian? Karena kan kalau kita mantengin bosan juga gitu kira-kira. Gimana respon Bung Alfian dengan dua hal ini? Baik, pertama Bung kameramen, saya akan mencoba memberikan argumentasi kenapa pemutaran film di semua stasiun televisi menjadi wajib, dan kalau ada televisi yang tidak memutarkan akan ditutup berdasarkan ketentuan Menkominfo. Ya. Nah, itu mungkin penting ya. Jadi ini pemutaran film menjadi kembali. Film yang mana? Film yang pernah dibuat oleh Arifin Senur. Betul. Oh, di sana ada memuji-muji seseorang. Itu sih lazim saja. Sama saja dengan sekarang kalau ada acara film, ada acara apapun, siapa yang berani membuat berita-berita negatif tentang orang nomor satu di negeri ini. Jadi kenapa diputar? Agar fakta sejarah yang pernah ada, karena film G30 SPKI dengan sutradara Arifin Senur itu dibuat dengan riset selama 4 tahun. Dan kemudian kalau saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI, itu boleh dibilang totally seluruh isi film itu adalah sesuai dengan kenyataan.
Kalau ada pemujian, penyanjungan kepada seseorang itu menurut saya hal yang lumrah dalam sistem kekuasaan politik. Siapa orang sekarang di mana-mana nggak muji-muji Jokowi? Silakan Anda tanya, pantaskah pujian itu kepada beliau sedemikian hebat? Lalu bagaimana? Bagaimana mungkin bisa saya ingatkan dulu bahwa bulan September itu, Bung Kameramen, itu bukan hanya tahun 65. Tahun 48 pun tanggal 18-19 September 1948 itu pemberontakan yang mengerikan. Yang diotaki oleh orang yang bernama Amir Sarifuddin yang dieksekusi dengan yang namanya Musso. Itu nanti mungkin saya minta Bung Kameramen kita membahas khusus tentang kekejaman pemberontakan PKI baik secara terpisah atau digabung 48 dan 65. Lalu kembali kepada pertanyaan tadi, filmnya panjang dan lama. Menurut saya panjang dan lama itu akan sangat menjadi terselesaikan. Ya, misalnya kepada Kementerian Informasi Menkominfo, Menteri Pertahanan, Menteri Agama, semua menteri terkait memerintahkan kepada seluruhnya, dan besok tanggal 1 Oktober dalam hari kesaktian Pancasila atau hari duka, hari segala macam apapun istilahnya, itu akan membuat ada upacara. Dan upacara tersebut nanti inspektur upacara bisa melakukan semacam pertanyaan-pertanyaan lepas. Panggil, kamu yang sebelah sini, coba sebutkan siapa saja teman-teman di NIDIT, ya gitu. Ya. Sebutkan mereka melakukan apa, kenapa ada bapak yang ngomel-ngomel sambil minum teh sama makan gorengan. Nah, itu apa yang diomelin. Nah, semua yang jawab dengan baik itu dikasih misalnya apakah hadiah apa, atau berupa uang atau berupa apa. Jadi itu bisa menjadi bagian yang harus dimainkan. Jadi filmnya menurut saya tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang. Asalkan ada semacam berikan intro awal atau paling tidak dibuatkan tempat yang nyaman tempat yang nyaman. Ya kalau perlu diberikan reward. Ya, Bung Alfian. Jadi kalau menurut saya mungkin ya untuk masyarakat minimal mereka nonton lah Bung Alfian sekali ya. Dan kalau saya juga kalau pengen punya pendapat, kadang-kadang kan nonton 4 jam bersama-sama misalkan di masjid atau di mana, itu kadang-kadang kurang kondusif Bung Alfian, karena mungkin ada anak kecil, ada apa gitu kan. Jadi kalau saya mungkin punya saran buat next time gitu Bung Alfian, masing-masing nonton nih, kan udah ada tuh di channelnya Bung Alfian, masing-masing nonton, nanti ketemu di masjid, saling tanya lah, dibedah lah, ini kira-kira kejadian pas kapan, kenapa PKI sampai begini, bla bla, itu teknis lah Bung Alfian. Pada prinsipnya saya menangkap yang Bung Alfian idekan tersebut, minimal kita melihat jelas ya Bung Alfian, pasangan calon itu keberpihakannya kemana. Lu anti PKI atau lu pro PKI, kan jadi enak nanti kita buat pilpres. Nah Bung Alfian, menurut Bung Alfian, selain tentang PKI ini, apalagi Bung Alfian yang jadi kata kunci yang bisa membuat masyarakat mudah Bung Alfian memilih pasangan calon Bung Alfian? Ya, yang pasti mereka adalah orang-orang yang menggenggam kuat-kuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat pesan-pesan yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Itu sebenarnya ada fakta yang sifatnya dokumen negara. Setelah yang namanya pembubaran konstituante, maka kembalilah kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Nah, Undang-Undang Dasar yang asli itu tercantumnya di preambul, di pembukaan, dan itu adalah yang full ada tercantum dalam Piagam Jakarta. Peralihan dari ketuhanan, menjalankan syariat bagi para pemeluknya itu sudah dibuatkan kata simpul yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sesungguhnya itu merupakan sebuah pilihan kata singkat untuk sebuah penetapan dan penegasan. Dari saya mungkin yang berhubungan dengan pemutaran film itu bisa dibuat beragam, Bung Kameramen. Yang Operasi Trisula, peristiwa Banyuwangi, peristiwa Kanigoro, mungkin kata kuncinya paling tidak ada semacam refleksi kekejaman PKI gitu. Jadi artinya pemutaran filmnya bisa beragam, tapi ada acara seperti itu. Dan itu mungkin kalau misalnya teman saya si Fulan jadi Menteri Menkominfo, nah saya akan sampaikan saran pada dia bahwa itu nanti akan diputar di mana termasuk RRI. Walaupun bersifat tidak visual, tapi kan juga suara itu cukup memberikan kabar tentang apa dan bagaimana. Seminar-seminar, pertemuan ilmiah, khutbah-khutbah Jumat diperintahkan untuk membahas betapa kejamnya PKI terhadap pesantren dan pada tokoh-tokoh Islam pada masanya. Dan itu menjadi sangat relevan.
Iya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi ini berarti terjawab sudah nyinyiran atau penyebutan ini adalah bahasan tahunan. Ya, sebetulnya sama aja dengan 17 Agustus kan, Iya, Bung Alfian. betul. Sama aja dengan kejadian-kejadian yang memang itu jadi supaya mengingat ya Bung Alfian bahwa memang kita jangan pernah lupa umat Islam, tentara Indonesia pernah terluka dengan kelakuan para PKI yang mungkin hari ini mereka ada di titik-titik yang berpengaruh ya Bung Alfian. Ya, betul. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk tetap umat Islam berpegangan bahwa pasangan calon yang akan kita pilih adalah yang direkomendasikan oleh ulama kita, Bung Alfian? Silakan. Yang pasti itu iya. Dan insya Allah seluruh ulama di semua bagian sedang melakukan pertemuan-pertemuan persiapan. Dan pertemuan nanti akan dimatangkan menjelang bulan Oktober. Apakah itu MUI, apa itu MIUMI, apa itu MPUII, apa itu Muhammadiyah, apa itu NU. Saya karena banyak bergaul dengan semua petinggi-petinggi di ormas-ormas dan satuan keumatan itu, kami semua, para ulama dan tokoh-tokoh Islam akan sampai kepada kata pilih calon titik-titik dan titik-titik itu nanti di saat yang tepat, karena bagaimanapun bukan kamu saja yang bisa menentukan siapa. Negeri ini pun akan kami yang menentukan. Yang kedua, Bung Kameramen, PKI itu adalah dalang dan pelaku. Sejak awal tahun 1926, 1927, 1945, 1946, 1948, 1965 yang mereka niatkan tahun 1971. Jadi bagi para pemirsa yang belum begitu mendalami, BOGE 30 SPKI itu adalah merupakan sebuah operasi prematur, aborsi, di mana mereka sebetulnya menginginkan pemberontakan itu tahun 1971. Tapi Allah berkehendak lain, dia diberikan semangat untuk mengambil alih, ternyata dia berhadapan dengan pasukan yang berketuhanan yang Maha Esa. Untuk semua kita masyarakat Indonesia, mari kita jaga kedaulatan NKRI tanpa PKI. Mari kita urus Indonesia kita tanpa melanjutkan agenda-agenda PKI dalam bentuk apapun. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.